Ini adalah lift pencabut nyawa. Orang tunanetra ini ingin menaiki lift, tapi liftnya malah kosong. Anjingnya terus menggonggong. Kemudian dia pun terjatuh. Anjingnya bertahan sekuat tenaga, tapi kekuatannya tidak cukup sehingga ia pun ikut terjatuh ke dalamnya. Pengusaha ini menaiki lift. Dia melihat ada tetesan darah yang terdapat di pakaiannya. Sekali melihat, ternyata ada seseorang yang tewas dengan keadaan tergantung. Wanita ini merasa aneh, kemudian melihat ke arah lift. Dia pun berteriak. Petugas keamanan pun datang. Tiba-tiba pintu lift pun terbuka otomatis. Dia pun pergi melihatnya dan terlihatlah seekor anjing yang sudah mati di sana. Dia pun lebih mendekat. Tiba-tiba kepalanya terjepit pintu lift dan temannya berusaha membukanya. Tidak bisa, lift pun mulai turun sehingga membuatnya tewas di tempat. Temannya ketakutan dan bergetar. Apartemen ini sangat terkenal dan kejadian aneh pun sering terjadi. Sekelompok ibu hamil masuk ke dalam lift. Saat pintunya tertutup, mereka sadar ada yang tidak beres karena liftnya turun dengan sangat cepat, bahkan berhenti mendadak. Mereka cepat-cepat meminta pertolongan, namun di sana tidak ada jaringan sama sekali. Petugas pun merasakan pasti ada sesuatu yang terjadi, kemudian meminta orang untuk memperbaiki liftnya. Namun liftnya tidak bisa buka. Orang-orang kepanasan dan kesulitan bernapas. Bahkan ada yang melahirkan di dalam lift. Saat petugas ingin menghancurkan pintu lift, tiba-tiba pintu liftnya pun terbuka otomatis. Dan pintu lift ini terbuka otomatis. Tiba-tiba orang ini terlempar keluar. Bahkan dia juga jatuh dari ketinggian ratusan meter. Ia pun segera tewas. Orang yang dibawanya pun syok. Tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana pemuda itu bisa terbang dan jatuh dari ketinggian ratusan meter. Kasus ini masih belum dipecahkan. Bos mencari tukang servis dan harus memberikan hasilnya dalam waktu 1 jam. Dia pun pergi memeriksanya. Reporter dihalangi oleh mereka karena dia juga ingin menyelidiki kasus ini. Dia tidak menemukan masalah apapun yang ada pada lift. Kemudian dia melaporkannya kepada bos dan ingin memeriksa kembali. Tapi bos menolaknya karena akan membuatnya mengalami kerugian yang sangat besar. Saat ini juga anak kecil pun datang di depan lift. Dia bermain boneka sendirian. Pintu lift pun terbuka. Anak ini masuk ke dalamnya. Tiba-tiba anak kecil pun berteriak. Orang ini segera datang dan melihatnya. Untung saja anak itu tidak apa-apa. Namun bonekanya sudah hancur. Reporter ini membawakan rekaman kepada pria itu. Ini adalah rekaman mereka yang saat di dalam lift. Mereka menemukan jejak pemuda itu yang terlempar dari ketinggian ratusan meter. Mereka melihat bahwa pemuda itu hanya memerlukan 2 detik untuk membuatnya tewas. Mereka segera mencari petugas lift dan menanyakan hal-hal penting, tapi petugasnya menghindar dan tidak mau jawab mereka. Mereka terus menyelidiki kasus tersebut. Pembuat lift mungkin menggunakan salah satu alat yang kurang tepat sehingga terjadilah masalah pada lift. Tapi mereka masih belum memiliki bukti untuk membuktikan apa yang terjadi pada lift sehingga sangat susah. Para turis pun datang, mereka menaiki lift yang ada di sana. 1 detik kemudian, lift pun jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tombol apapun tidak berfungsi. Tiba-tiba alasnya terbuka dan mereka semua pun jatuh ke dalamnya. Liftnya pun terbang dan menerobos atas genting. Kasus ini menghebohkan pemerintahnya sehingga mereka bekerja sama untuk menyelidiki kasus ini. Pria ini bersembunyi di bawah mobil polisi, kemudian diam-diam masuk ke dalam apartemen. Memang ada yang terjadi pada lift itu. Dia mematikan sumber listriknya dan lift pun berhenti. Dia pun menaiki lift. Tiba-tiba saat dia membuka pintu, ia melihat ada sesuatu yang mirip dengan jantung. Dia percaya itu pasti pelakunya, kemudian mengambil senjata dan menusuknya. Tiba-tiba liftnya pun dipenuhi dengan aliran listrik, bahkan terbakar. Ia pun segera meninggalkan lift. Kakinya tiba-tiba tersangkut di kabel itu dan akhirnya dia lolos dari bahaya itu. Dia keluar dari lift dan mengambil senjata milik polisi, kemudian ingin menembakkan jantung itu. Tiba-tiba pencipta lift pun datang. Mereka pun bertarung. Pencipta menendang dia untuk masuk ke dalam lift. Untungnya reporter datang tepat waktu sehingga mencegahnya. Dia tidak ingin orang-orang menghancurkan apa yang sudah direncanakan. Saat ini polisi pun datang. Tiba-tiba kabel di dalam lift keluar dan menariknya ke dalam. Reporter pun memberikan senjata kepada pria itu. Kemudian dia menembaknya ke arah jantung dan meledak. Akhirnya pria itu pun terselamatkan. Pelakunya sudah ditemukan dan kasus ini pun terselesaikan. Baiklah, cerita hari ini sampai di sini. Terima kasih.